Halo Zia, apa kabar? Hai Mbak Yuki, Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Yuki gimana kabarnya? Kabar baik juga. Terima kasih nih kita bisa ketemu. Iya, seneng banget bisa ketemu Mbak Yuki. Bisa sharing gitu di sore hari ini. Aku dengar kamu baru lulus ya dari Iya, Fakultas Hukum iya benar Mbak, baru aja tahun ini aku lulus. tahun ini ya. Dan waktu di Fakultas Hukum ada penjurusan nggak atau peminatan? Ada, aku kebetulan ngambilnya hukum pidana. Wow, hukum pidana. Wah, kenapa suka hukum pidana? Kenapa Ya, ngambil hukum pidana pada saat itu? wah aku menarik aja gitu loh Mbak, mata kuliah hukum pidana rata-rata. Terus alhamdulillah aku sekarang bisa kerja gitu ya di salah satu law firm Indonesia gitu. Atau hukum ya, law firm ya. Iya, geraknya sih di corporate sih Mbak. Itu corporate ya. Iya. Nah Mbak aku mau nanya deh, kan kebetulan aku baru lulus ya Mbak ya. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar di kuliah gitu ya Mbak, sebenarnya tuh pemilihan peminatan di kuliah itu menentukan nggak sih kayak field apa sih practice field nanti pas kita jadi lawyer. Nah, menurut Mbak gimana? Iya, jadi waktu di fakultas itu memang kan kita ada minat ya, yang ditanya lah di tengah-tengah kita kuliah ceritanya nih. Setelah dengan ada basic hukum yang kita terima, minatnya ada di mana. Nah, habis itu kemudian ada penjurusan ya. Nah, tapi apakah kemudian menjamin ya setelah kita lulus nanti ada di jurusan itu atau di minat itu? Mungkin berdasarkan pengalaman saya nih udah 26 tahun bergerak di bidang hukum ini ya nggak selalu seperti itu gitu. Jadi memang kalau minat itu nanti arahnya adalah kita belajar lebih lanjut kan di fakultas hukum sehubungan dengan minat tersebut, kemudian pemilihan skripsi, ya nah, pemilihan dosen pembimbing gitu, mungkin itu sesuai dengan minat kita pada saat itu. Nah, akan sangat membantu sih, ya, kalau setelah nanti lulus kita dapat kesempatan untuk bergerak atau memilih ya kantor hukum yang juga sejalan dengan minat kita. Nah, tapi yang udah-udah kesempatan itulah yang lebih berperan ya untuk karir kita ke depan ketimbang minat kita. Jadi banyak contoh dulu misalnya ya sekarang mungkin dari Zia sendiri ya dulu minatnya adalah pidana. Iya, benar Mbak. Kesempatan yang datang Corporate. dan you do it kan. Iya, benar. Nanti berkembangnya akhirnya di bidang yang di kantor hukum yang sekarang minatnya Corporate. fokusnya adalah corporate kan, dan nggak apa-apa dan tidak masalah. Itu normal gitu ya Mbak ya? Itu normal. Jadi untuk yang muda-muda ya, yang waktu di Fakultas Hukum kayaknya, aduh harus sih nggak milih aku, Udah pusing gitu, udah selesai. kenapa sih aku milih ini? Karena harusnya aku milih hukum ekonomi. Iya. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Jalanin aja yang udah terlanjur dipilih di Fakultas Hukum. Nanti kalau setelah lulus ada kesempatan, kita cari kesempatan lain. Nggak perlu juga sesuai dengan minat kita. Kalau misalnya ada kesempatan tidak sesuai dengan penjurusan kita, just grab it dan try. Oke Mbak, nah itu kan questionnya seputaran untuk mahasiswa ya, yang masih kuliah. Nah ini aku kebetulan mau nanya, lanjut nih pertanyaan aku tentang bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang udah keterima lah di law firm. Bagi kita nih yang masih junior atau trainee atau mungkin intern, gimana sih caranya untuk mendekati atasan kita atau senior kita gitu? Mendekati. Iya, mendekati biar lebih akrab atau mungkin mendapatkan tugas dari mereka begitu. Nah, menurut Mbak gimana? Ya itu pertanyaan yang penting banget sih ya untuk anak-anak yang baru lulus dan mulai bekerja ya. Sebenarnya gimana sih cara bersikap lah ya dari anak kuliahan gitu kan datang ke dunia pekerjaan gitu ya. Bagaimana mengambil hati supervisor kita ya, partner atau associate yang tepat di mana kita bekerja gitu ya. Itu ada beberapa tips sih ya. Pertama, pasti yang diharapkan oleh si partner atau associate ini ya terhadap junior yang baru masuk ini ya adalah orang itu mau bekerja dan menimba ilmu, cari ilmu dulu.
ya pasti kan mereka berpikir gue juga dulu seperti itu gitu kan ya, ada di fase itu gitu ya. Pada saat itu kita kasih kesan ke supervisor kita, ke associate atau ke partner ya yang memberikan pekerjaan kita bahwa kita mau menimba ilmu gitu, kita pengen pintar gitu. Jadi ya mungkin uang nanti dulu gitu kan. Segala luxury waktu gitu ya, mungkin itu bisa dinomor dua kan karena saya kepengen pintar. Kalau kita bagaimana biar kita pintar ya, kita menerima pekerjaan gitu ya. Nah jadi attitude-nya itu penting tuh gitu. Nah untuk itu tips selanjutnya adalah kalau baru lulus, baru kerja, jangan milih-milih pekerjaan ya. Jangan juga habis itu kita menganalisa yang ini kayaknya kerjaannya terlalu ringan deh, yang ini berat. Padahal kita disuruh fotokopi aja bisa salah loh, ya kan? Jadi kita jangan milih-milih pekerjaan. Itu tips nomor 2. Tips nomor 3, jangan milih-milih kepada sama siapa kita bekerja. Kayaknya yang ini nggak asik nih kerjanya, yang ini tuh nggak enak gitu kan ya. Nah jangan seperti itu, karena siapapun di depan kamu yang memberikan pekerjaan itu adalah sumber ilmu ya. Paling kurang kita mengetahui bahwa orang modelnya lain-lain, partner modelnya lain-lain, senior associate A dengan senior associate B lain-lain gitu stylenya. Nah kamu belajar itu karena social skills ya, skill banget penting, skills untuk bagaimana memahami orang gitu ya. Itu tips nomor 3. Pada saat itu fokus itu jadi penting ya, fokus untuk membina karir, untuk pengen pintar, untuk pengen membuka wawasan ya. Mungkin itu kayaknya top 3 tips deh bagaimana untuk mengambil hati senior associate atau partner ya. Berarti fokus pacaran nanti dulu ya. Itu penting juga. Coba diatur saja deh tuh ya. Karena kan biasanya anak-anak muda zaman sekarang kan, wah ini gue mau nyari kerjaan, mau nyari duit buat bucin nih, kayak gitu kan. Ya karena ujung-ujungnya kalau kita mungkin juga terlalu kerja terus nggak balance, nanti nggak bagus juga gitu. Jadi tetap ada, tapi memang fokusnya mesti dibina sih ya, dikelola ya. Ada waktunya lah gitu, waktu untuk mainnya kapan, untuk bekerjanya kapan gitu. Harus balancing gitu ya, work life. Betul. Ini pertanyaan terakhir aku nih Mbak. Finalnya lah kita ngomong ya. Nah, pertanyaan final itu. Betul sekali. Dan jadi aku mau nanya Mbak, kan kita kan misalkan kita punya significant other, pasangan atau anggota keluarga yang sebenarnya mereka tuh mungkin kurang setuju atau keberatan kalau kita mau menjadi lawyer. Nah itu menurut Mbak gimana? Apa sih kayak saran biar kita bisa cuek atau bisa fokus dalam kerjaan, padahal tuh ada anggota keluarga atau ya pasangan kita yang kurang kurang nyaman lah bisa dibilang ya. Gak setuju lah. Iya. Jadi lawyer gitu ya. Kayak ada profesi lain apa? Gitu. Dan menurut Mbak gimana? Apa sih kayak sarannya gitu? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan gampang-gampang susah ini. Dan kayaknya hampir setiap grup ya, kelompok ya yang saya temui ada aja ada aja dramanya gitu. Ada aja dramanya ya, dari pasangannya, ya dari orang tuanya gitu ya. Nah, mempertanyakan kenapa mesti jadi lawyer. Nah, memang mesti dilihat ya. Kita kan mesti mendengarkan concern dari orang yang kita kasih kan. Jadi mungkin kita memang mesti tanya dulu sama mereka isunya di mana, kenapa tidak setuju. Nah, memang kemudian cara kita menyikapinya berangkat dari situ ya. Kira-kira menurut dia kenapa mereka bisa nggak setuju? Wah, aku sih alhamdulillah based on my experience semua mendukung Mbak. Tapi ya memang aku dengan salah satu alasannya ya Mbak, karena kenapa sih mau jadi lawyer, kan itu kerjaannya kan benar-benar melelahkan gitu ya Mbak. Sampai ada yang mahnya kambuh masuk rumah sakit. Terus wah pokoknya penyakit ada aja deh intinya.
Jadi kayak ya salah satunya sih karena takut kecapean, Iya, gampang iya. sakit, tumbang, kan nggak lucu ya. Padahal kan nyari cuan tapi ya malah kesannya kayak cari mati kan ya nggak gitu juga kan. Itu Iya, 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 iya. Kalau memang misalnya masalah kesehatan, misalnya orang yang terkasih ini melihat kita kok kerjanya sampai seperti itu, nggak pulang-pulang gitu ya. Terus tiba-tiba masuk rumah sakit ya. Sebenarnya bisa dimaklumi kalau itu menjadi concern kan. Nah, akhirnya memang mesti dikelola ya. Tapi pertanyaannya gini, apakah kalau misalnya tidak kerja sebagai lawyer, dia nggak sakit juga? benar-benar. Dia nggak capek juga? Nah, karena pasti profesi lain tuh juga bikin kita apa ya? Karena kita capek ya kita jadi sakit juga. Benar gitu. Jadi mungkin ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau itu intinya memang komunikasi sih. Kita mesti tanya apa sebenarnya isunya dan concernnya. Terus kemudian kita start dari sana gitu. Memang intinya kita mesti listen juga lah orang yang terkasih ini berbicara apa mengenai hal ini. Nah kemudian tipsnya dari saya ya, kita mungkin ada cara win-win solution di mana kalau mereka concern terus mereka suruh berhenti ya nggak gitu juga kali langsung berhenti. Mungkin bisa bilang boleh nggak saya coba dulu 1 tahun ini ya, Kasih 1-2 kesempatan tahun. gitu Kasih ya. kesempatan deh. Kalau kasih saya kesempatan, saya membuktikan bahwa memang ini bidang yang saya senangi. Semoga saya happy, semoga saya bisa berkarya gitu ya. Karena kalau misalnya kita senang dan kita ternyata bisa bermanfaat untuk mereka, mereka pasti mendukung sih harusnya gitu. Berarti ingat guys, kalau misalkan kalian jangan langsung berantem gitu, harus komunikasi dulu. Betul. Karena biasanya- Dengarkan mereka concernnya apa gitu. Karena biasanya kan gitu kan, Mbak. Kayak mereka langsung nggak mau dengan alasan, langsung berantem aja gitu. Nah kan nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Semua hubungan Karena orang yang mengasihi kita pasti punya alasan kenapa mereka concern terhadap hal ini. Betul. Oke. That's all for me sih Mbak. Makasih banget ya Mbak udah meluangkan waktunya. Senang sekali sekali bisa sharing bersama ini ya, sharing session bersama Zia. Kapan-kapan kita sharing lagi ya Mbak ya. Oke. Yap, thank you.